The Tinder Swindler adalah salah satu film dokumenter Netflix yang terbaru yang wajib banget buat kalian cobain. Karena ini diangkat dari kisah nyata seorang penipu ulung asal Israel yang banyak sekali menipu korbannya melalui aplikasi Tinder. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku mau review salah satu film dokumenter terbaru dari Netflix yang tayang 2 Februari kemarin. Nah, ini merupakan salah satu film dokumenter yang wajib banget buat kalian cobain karena mengangkat sisi kehidupan nyata yang ada di dating apps gitu, yang banyak sekali para korbannya. Nah, buat kalian yang penasaran tentang review pribadi aku tentang film yang berjudul The Tinder Swindler ini, silakan simak videoku yang satu ini. Well, sebelumnya aku mau bahas dulu nih guys. Kalian pasti udah tahu ya yang namanya aplikasi dating apps yang bernama Tinder. Ini adalah aplikasi yang terkenal banget, banyak juga mempertemukan orang-orang yang pengen mencari jodohnya atau dan segala macamnya. Nah, pastinya juga kalian ketika mau main dating apps ini, kalian cari dong profilnya yang meyakinkan, yang ganteng ataupun cantik gitu kan. Terus yang bio-nya memang meyakinkan kalian juga gitu. Tapi bagaimana kalau hal yang ada di Tinder ini nggak sesuai sama realitanya, atau mungkin malah mereka itu menipu kalian dengan memberikan hal-hal yang sangat menjanjikan tersebut. Nah, lanjut cerita, jadi The Tinder Swindler ini membuka ceritanya dengan memperkenalkan seorang wanita yang bernama Cecile Vilhoy, seorang wanita karir dari bidang desain yang ada di Norwegia. Jadi perempuan ini kan bertemu dengan Simon ini lewat Tinder gitu kan. Dia itu merasa tertarik banget, ini kayak wanita-wanita pada umumnya gitu lah ya, menemukan pasangan Tindernya gitu yang bener-bener cocok banget nih dengan kriteria dia gitu kan. Jadi dia pengen mengenal si Simon ini dengan lebih jauh, kemudian dia swipe right dan akhirnya mereka pun match alias cocok kayak gitu. Kemudian Simon itu mulai mengajak Cecile itu untuk bertemu di Hotel Four Seasons. Saat itu memasuki hotel, Cecile itu merasa bahwa ini tuh sangat takjub dengan apa yang dia lihat gitu loh. Si Simon ini bener-bener ngasih sesuatu yang membuat dia merasa jatuh cinta banget gitu. Jadi kayak si Simon ini dia nggak langsung menjadi penipunya loh guys. Dia itu bener-bener memberikan treatment yang meyakinkan si korbannya ini tadi. Jadi nggak menunjukkan di awal-awal bahwa dia itu seorang penipu. Dia malahan ngasih kemewahan terlebih dahulu, meyakinkan si korbannya, baru dia bekerja setelahnya gitu. Nah, lanjut cerita. Jadi ketika si Simon ini meyakinkan para korbannya dan dia itu memberikan kemewahan dan segala macamnya, dia pun mulai melancarkan aksinya ya. Dia mulai memberikan sebuah pesan yang benar-benar membuat para korbannya itu menjadi panik. Ada seseorang yang akan membunuhku. Peter sekuat tenaga melindungiku hingga terluka parah. Sekarang kami sedang di ambulan. Nah, si Peter ini maksudnya adalah pengawal pribadinya dia, kayak untuk meyakinkan si para korban gitu kan bahwa dia itu anak konglomerat. Jadi dia itu punya pengawal pribadi kayak gitu. Jadi dia mulai mengirimkan nih pesan-pesan yang menakutkan seperti ini. Jadi membuat kita tuh takut. Takutnya tuh seperti apa? Takut dia tuh kenapa-napa gitu. Jadi karena dia itu sedang di dalam mara bahaya itu tadi, dia meyakinkan para korbannya bahwa dia butuh pertolongan. Nah, butuh pertolongan ini maksudnya dia itu butuh bantuan dari para korbannya untuk mentransferkan uang. Nah, itu tuh kayak kalian harus cari pinjaman di bank atau apa terserah, biar dia bisa minta bantu sama korban-korbannya kayak gitu. Jadi si korbannya ini mau-mau aja gitu. Jadi kan awalnya nggak ada pemikiran yang aneh-aneh gitu kan. Emang sih gitu kan seharusnya kita nggak usah percaya 100%. Tapi karena rasa nyaman yang diciptakan di awal-awal itu tadi gitu. Jadi kan kita merasa panik, seseorang yang kita sayangi ini ada dalam bahaya. Jadi si Simon ini ngakunya bahwa ATM dia keblokir lah atau apa. Jadi kayak cari cara banget biar bisa menipu para korban-korbannya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan Simon ini memberikan sebuah ceknya ini cek kosong yang nggak bisa dicairkan sama sekali untuk mengganti uang-uang tersebut. Padahal itu malahan merugikan banget dan nggak bisa dicairkan uangnya. Jadi ketika para korban ini ingin melapor, dia itu malah pengen mengancam. Jadi kalau kalian berani nge-up cerita ini di media atau segala macam gitu, kalian pasti akan dalam mara bahaya. Jadi kayak ini bener-bener cerita yang
real banget rasanya gitu kan, ketika ada penipu, kemudian ada si korbannya, kemudian apa yang akan dilakukan setelahnya kayak gitu. Rasanya tuh kebingungannya tuh dapat banget. Nah, cerita dari penipuan tersebut itu nggak hanya berlangsung kepada satu orang ya guys, masih banyak banget. Tapi yang di up di sini hanya 3 orang korban yang berani speak up tentang cerita ini gitu kan. Yang kedua itu ada Pernilla Sohom. Ini dia memang orang yang diajak liburan ke berbagai negara juga, tapi mereka itu nggak pacaran, nggak kayak Cecilia yang pertama kayak gitu. Nah, apakah hanya ada 2 korban yang berani speak up? Tentu saja tidak. Masih ada satu lagi, dia itu bernama Eileen Carlotte yang berpacaran dengan Simon lebih lama daripada Cecil. Jadi ini korban yang ketiga juga ini yang berani speak up ya. Dia bahkan sudah memperkenalkan Simon kepada keluarganya. Menurutnya Simon adalah laki-laki yang royal, sopan, berselera tinggi dan menyenangkan. Jadi tuh guys, kita tuh mandangnya itu cerita ini bukan yang kayak kita belum pernah ketemu, terus kita tiba-tiba ditipu. Ini tuh bener-bener dia itu masuk ke kehidupan kita dulu, dia mengambil kendali, kemudian dia meyakinkan kita sedemikian rupa gitu kan, sampai akhirnya dia itu bisa bergerak untuk menguras uang-uang kita. Jadi kayak si cewek ini ketika udah sayang banget sama si cowoknya, si Simon penipu ini tadi, dia tuh kayak rela melakukan apa aja loh, sampai rela ngambil pinjaman uang ke bank demi menolong kekasihnya tersebut, padahal itu adalah penipuan. Nah, jadi setelah si Simon ini menipu para korbannya dan para korban berani speak up tentang hal ini, apakah Simon mendapatkan hukuman yang setimpal? Tentu saja enggak guys. Jadi kayak meskipun mereka bekerja sama ya para korbannya untuk menjebloskan si Simon ini sendiri, menurut aku ini kayak hukumannya tuh nggak sesuai banget dengan apa yang sudah dialami oleh para korbannya. Kayak sampai sekarang pun si Simon ini bahkan sudah keluar, udah bebas katanya dari penjara. Itu kayak cerita kayak gini tuh bakalan bisa terjadi lagi suatu hari kalau memang banyak orang-orang yang nggak sadar dengan penipuan yang berkedok cinta-cintaan ini tadi kayak gitu. Jadi kayak kalian itu wajib banget nonton film ini menurut aku, karena pembelajarannya tuh bagus banget gitu, biar kita tuh lebih smart lagi dalam menghadapi sesuatunya, apalagi yang namanya dating apps guys. Please, if you can meet the real person in a meet gitu kan, kalau memang bisa ketemuan langsung ataupun kita dapetin orang itu tanpa harus menggunakan dating apps, kayaknya itu lebih bagus deh daripada dating apps itu sendiri. Kayak banyak banget gitu kan yang minusnya yang kita temukan, apalagi kalau di Indonesia juga pernah ada cerita yang sempat viral juga kan tentang dating apps ini sendiri. Banyak banget cowok-cowok tuh yang mencoba menipu para korbannya tuh dengan menjanjikan sesuatu yang sangat membuat kita tuh merasa terkesima gitu, padahal itu tuh nggak benar banget gitu kan. Nah, aku juga seneng banget bahwa film ini tuh dia menyajikan dokumenterinya itu kayak masing-masing dengan porsinya dan pas banget gitu, memberikan kita tuh sebuah pembelajaran. Nah, kalau kayak gini tuh gini gitu, bahkan chat-chat dari messaging mereka itu diliatin gitu, bagaimana mereka sampai merasa ini tuh nyaman banget, bagaimana mereka di-treat dengan sangat baik, bagaimana morning text, bagaimana good night text gitu kan. Jadi bener-bener ngerasa real, kita tuh menyaksikan dokumenter kisah nyata dari para korban aplikasi Tinder ini. Nah, untuk sinematografi sendiri ini udah keren banget, apalagi pas mereka tuh split screen-nya ataupun mereka ngasih partnya masing-masing ketiga korban itu, kayak pas mereka flashback itu tuh kayak menurut aku pas banget porsinya dan nggak berlebihan sama sekali, dan kalian juga nggak dibuat bingung gitu pas di bagian Cecil, pas di bagian Ellen gitu kan. Jadi kayak mereka tuh masing-masing dengan partnya dan mengutarakan isi hatinya bener-bener pas banget deh pokoknya bagus banget buat kalian saksikan di Netflix. Jadi intinya setelah aku nonton film ini tuh kayak pembelajaran yang aku dapetin adalah kita semua itu harus berhati-hati dengan siapapun yang akan kalian temui ataupun yang mau kalian jalin hubungan bersamanya kayak gitu, karena itu nggak akan menutup kemungkinan bahwa Simon Levi itu masih berada di mana saja dan masih akan mencari korbannya yang lebih banyak lagi. Dan untungnya film ini tuh diangkat gitu kan berdasarkan kisah nyata dari para korbannya, sampai akhirnya kita itu bisa menyaksikan sendiri bagaimana sih tipu muslihatnya sampai cewek-cewek ini bisa tertipu dengan kebaikan ataupun kemewahan yang ditawarkan oleh seorang Simon, sampai akhirnya dia menipu para korbannya.
Oke guys, aku rasa itu dulu ya untuk review pribadi aku tentang film Netflix yang berjudul The Tinder Swindler. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian jika kalian punya komentar pribadi tentang dating apps, tentang Tinder, ataupun tentang film yang satu ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like videoku yang satu ini ya guys. See you again on my next video.